Para pemalak mengejek anak baru. Mereka tidak tahu dia juara nasional Jiu-Jitsu. Bambang Pamungkas menarik napas dalam-dalam sambil memandangi fasad megah SMA Garuda. Di usia 15 tahun, menjadi anak baru untuk ketiga kalinya dalam 4 tahun sudah menjadi rutinitas yang akrab, namun tetap membuat gentar. Ayahnya, seorang insinyur yang pekerjaannya mengharuskan mereka untuk terus pindah, telah berjanji bahwa kali ini akan menjadi yang terakhir. Jakarta akan menjadi rumah permanen mereka. Bambang ingin mempercayainya. Dia menyesuaikan kacamatanya, yang berbingkai tebal dan menyisir rambut hitamnya dengan tangan, mencoba menjinakkannya tanpa hasil. Perawakannya yang kurus dan tinggi badan, yang sedang tidak pernah membuatnya menonjol secara fisik. Jika ditambahkan dengan sifat pemalunya dan kecintaannya pada buku, dia memiliki semua bahan untuk menjadi tidak terlihat di ekosistem kejam sebuah SMA baru. Dan itulah yang ingin dia lakukan, tidak terlihat. Melewati 2 tahun sisa SMA dalam anonimitas, mendapatkan nilai bagus, dan melanjutkan hidupnya. Apa yang tidak diketahui siapapun di SMA Garuda? Apa yang tidak diketahui siapapun di sekolah-sekolah sebelumnya karena Bambang merahasiakannya adalah bahwa anak laki-laki kurus tampak rapuh dan bermata menghindar itu telah berlatih Jiu-Jitsu sejak usia 6 tahun. Tidak hanya itu, dia adalah juara nasional remaja di kategorinya dengan rekor kemenangan yang mengesankan. Gurunya di Surabaya sebelum pindah mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki potensi untuk berkompetisi secara internasional. Tetapi Bambang tidak menyombongkan diri tentang hal itu. Jiu-Jitsu adalah tempat perlindungan pribadinya, ruang amannya, bukan alat untuk mendapatkan popularitas. Hari pertama berlalu seperti yang dia harapkan. Perkenalan yang canggung, tatapan penasaran yang segera beralih ke hal-hal yang lebih menarik. Guru yang mencoba mengucapkan namanya dengan benar. Bambang duduk di barisan belakang di hampir semua kelas, menjawab ketika ditanya, dan tidak diperhatikan selama sisa waktu. Atau begitulah yang dia kira. Saat istirahat, sambil mencari sudut tenang di halaman untuk membaca, dia melihat 3 anak. Laki-laki mengamatinya dari lapangan basket. Yang tertinggi berbadan atletis dan dengan potongan rambut yang berteriak populer, membisikkan sesuatu kepada teman-temannya, dan ketiganya tertawa sambil menunjuknya tanpa menyembunyikan diri. Bambang berpura-pura tidak menyadarinya dan berkonsentrasi pada bukunya. Bertahun-tahun berpindah sekolah telah mengajarinya bahwa menunjukkan ketidaknyamanan hanya memperburuk keadaan. Dia tidak perlu menunggu lama untuk mengenal mereka secara resmi. Keesokan harinya, saat berjalan di lorong sambil membawa setumpuk buku yang baru saja dia pinjam dari perpustakaan, dia merasakan dorongan yang membuatnya langsung jatuh ke tanah. Buku-buku itu bertebaran di mana-mana dan kacamatanya mendarat 1 meter jauhnya. "Ups, maaf. Aku tidak melihatmu, kamu sangat kecil," kata sebuah suara mengejek sementara tawa meledak di sekelilingnya. Bambang masih di tanah, meraih kacamatanya dan memakainya. Di depannya ada 3 anak laki-laki dari hari sebelumnya. "Aku Arya, omong-omong," kata yang tertinggi, mengulurkan tangan seolah-olah akan membantunya berdiri, hanya untuk menariknya ketika Bambang mencoba meraihnya. "Dan ini adalah Roni dan Dika. Kamu tikus kecil yang baru, kan?" Bambang lebih banyak tawa. Bambang bangkit sendiri dan mulai mengumpulkan buku-bukunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Apakah lidahmu dimakan kucing, tikus kecil?" desak Arya. "Aku hanya mengumpulkan barang-barangku," jawab Bambang dengan suara pelan tetap tenang. Bertahun-tahun pelatihan telah mengajarinya untuk mengendalikan emosinya. "Aku tidak ingin masalah. Aku tidak ingin masalah," meniru Arya dengan suara melengking, memicu lebih banyak tawa. "Tenang, bocah kecil, kami hanya bersikap ramah. Benar teman-teman?" Roni, seorang anak laki-laki kekar dengan rambut cepak, mengangguk dengan senyum jahat. Dika yang paling pendek dari ketiganya tetapi sama mengintimidasinya, menendang secara tidak sengaja buku terakhir yang tersisa di tanah, mengirimkannya menyusuri lorong. "Ups, kamu menjatuhkan yang lain," katanya, berpura-pura tidak bersalah. Bambang mengambil buku itu dan pergi dengan cepat, mengabaikan tawa dan komentar yang mengikutinya. "Tidak apa-apa," katanya pada dirinya sendiri. "Mereka hanya idiot yang mencoba membuat satu sama lain terkesan. Ini akan berlalu." Tetapi itu tidak berlalu. Selama beberapa minggu berikutnya, Arya dan teman-temannya menjadikan Bambang sebagai target favorit mereka. Mereka mendorongnya secara tidak sengaja di lorong-lorong. Mereka menyembunyikan tasnya. Mereka memberinya julukan tikus kecil, mata 4 dan kurus,
Di kantin, mereka duduk di dekatnya untuk membuat komentar tentang makanannya atau cara dia makan. Dalam pendidikan jasmani, dia selalu yang terakhir dipilih untuk tim, dan Arya memastikan bahwa semua orang tahu bahwa dia menganggapnya sebagai beban. "Tahukah kamu mengapa kami memilihmu, tikus kecil?" kata Arya suatu hari saat guru olahraga mengatur tim. "Karena kamu sangat tidak berguna, sehingga kami merasa kasihan. Seseorang harus menjaga hewan peliharaan, kan?" Seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Bahkan beberapa yang biasanya tidak berpartisipasi dalam ejekan tampaknya menganggapnya lucu. Pak Budi, seorang pria kekar yang lebih tertarik pada siswa atletis, hanya mengabaikan situasi tersebut. "Ayo main!" teriaknya membunyikan peluitnya. Hari itu, selama pertandingan sepak bola, Bambang mencoba untuk menjauh, seperti biasa. Tetapi setiap kali bola mendekatinya, Roni mendorongnya secara tidak sengaja, atau Arya berteriak agar dia tidak menyentuhnya. Ketika dia akhirnya memiliki kesempatan yang jelas untuk melakukan sesuatu yang berguna, Dika menjegalnya, membuatnya jatuh tersungkur ke lumpur. "Hati-hati, tikus kecil, lapangan licin hari ini," kata Dika, mengulurkan tangan untuk membantunya dengan keramahan palsu. Kali ini beberapa teman sekelas tidak tertawa. Seorang gadis, Sinta, bahkan tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia diam. Bambang menolak bantuan dan bangkit sendiri dengan wajah dan bajunya berlumuran lumpur. Pak Budi, dari sisi lapangan yang lain, bahkan tidak menyadarinya. "Aku bisa menjatuhkan mereka bertiga dalam waktu kurang dari 1 menit, Tas," pikir Bambang sambil membersihkan lumpur. "Aku bisa membuat mereka menyesalinya." Tetapi kemudian dia ingat kata-kata guru jiu-jitsunya. Kekuatan sejati adalah mengetahui kapan tidak menggunakannya. Jadi sekali lagi, dia menelan harga dirinya dan melanjutkan harinya. Minggu-minggu berikutnya membawa lebih banyak hal yang sama. Dorongan berubah menjadi jegalan yang disengaja. Komentar mengejek berkembang menjadi penghinaan langsung. Puncaknya terjadi pada hari Senin ketika Bambang menemukan lokernya penuh dengan sampah dan dengan kata tikus tertulis dengan spidol permanen. Saat mencoba membersihkan kekacauan itu, dia mendengar tawa di belakangnya. "Apakah kamu suka dekorasi barumu?" tanya Arya, bersandar santai di loker yang berdekatan. "Kami pikir kamu membutuhkan sentuhan pribadi." Bambang tidak menjawab. Dia hanya terus membersihkan secara metodis, mengabaikan tatapan siswa yang lewat. Beberapa tampak tidak nyaman, tetapi tidak ada yang campur tangan. "Tahukah kamu, tikus kecil?" lanjut Arya. "Kamu menyedihkan, kamu bahkan tidak membela diri." "Aku tidak perlu membela diri dari ini," jawab Bambang dengan suara pelan, mengejutkan bahkan Arya dengan ketenangannya. "Ini lebih banyak berbicara tentangmu daripada tentangku." Senyum Arya goyah sesaat, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ekspresi mengejeknya. "Wow, tikus kecil berbicara," serunya menatap teman-temannya. "Hati-hati, dia mungkin menggigit." Roni dan Dika tertawa, tetapi ada sesuatu yang dipaksakan dalam tawa mereka. Beberapa siswa telah berhenti untuk mengamati adegan itu. "Sudahlah Arya," kata sebuah suara wanita tiba-tiba. "Itu Sinta, gadis yang Bambang perhatikan sebelumnya. Ini tidak lucu." "Sekarang kamu punya pacar, tikus kecil," jawab Arya, mengabaikan Sinta. "Aku tidak tahu kamu menyukai hewan pengerat, Sinta." "Kamu idiot," jawabnya, meraih lengan Bambang. "Ayo, aku akan membantumu membersihkan ini." Saat mereka pergi, Bambang bisa mendengar Arya berteriak, "Ini belum berakhir, tikus kecil. Kita baru saja mulai." Dengan bantuan Sinta, Bambang berhasil membersihkan sebagian besar kekacauan itu. Dia mengatakan kepadanya bahwa Arya dan teman-temannya terkenal suka mengganggu anak baru, tetapi mereka biasanya bosan ketika korban bereaksi atau ketika mereka menemukan target yang lebih menarik. "Aku tidak mengerti bagaimana kamu bisa begitu." "Tenang," komentarnya sambil membersihkan sisa-sisa yogurt dari buku-buku Bambang. "Aku akan sangat marah." Bambang mengangkat bahu. "Aku telah melalui hal-hal yang lebih buruk," jawabnya sederhana. "Terima kasih sudah membantuku, omong-omong." "Sama-sama," katanya sambil tersenyum. Seseorang harus melakukan sesuatu. Arya mengira dia pemilik sekolah, hanya karena ayahnya adalah direktur bank lokal dan menyumbangkan uang untuk tim olahraga. Jadi itu menjelaskan mengapa para guru melihat ke arah lain, pikir Bambang. Malam itu, saat berlatih kata di kamarnya, Bambang merenungkan situasi tersebut. Sampai sekarang dia telah mengikuti strateginya yang biasa, tidak bereaksi, tidak menunjukkan kelemahan, menunggu mereka bosan. Tetapi sesuatu telah berubah. Mungkin itu intervensi Sinta, atau mungkin fakta
bahwa kali ini ayahnya telah berjanji bahwa mereka tidak akan pindah lagi. Apapun itu, untuk pertama kalinya, Bambang merasa bahwa dia tidak bisa hanya menunggu badai berlalu. Aku harus melakukan sesuatu, pikirnya. Tapi apa? Jawabannya datang 2 hari kemudian, dalam bentuk yang terburuk. Bambang berada di ruang ganti setelah kelas pendidikan jasmani, berganti pakaian secepat mungkin untuk menghindari masalah ketika Arya, Roni, dan Dika masuk. Siswa-siswa lain sudah pergi. Lihat siapa yang kita punya di sini, kata Arya dengan senyum yang tidak pertanda baik. Tikus kecil sendirian. Bambang terus berpakaian mencoba untuk tetap tenang. Aku tidak ingin masalah, katanya, mengulangi frasa yang biasa dia gunakan. Aneh, jawab Arya, mendekat, karena kami menginginkannya. Apa yang terjadi selanjutnya berlangsung cepat dan memalukan. Sementara Roni dan Dika menahannya, Arya melepas pakaiannya dan melemparkannya ke kamar mandi, membasahinya sepenuhnya. Kemudian, sambil tertawa, ketiganya menguncinya di lemari peralatan olahraga dan menghalangi pintu dengan bangku. Nikmati rumah barumu, tikus kecil, teriak Arya saat mereka pergi. Tawa mereka bergema di ruang ganti yang kosong. Bambang tetap terkunci selama hampir 1 jam, sampai petugas kebersihan melakukan rondenya yang biasa, mendengar ketukannya dan membebaskannya. Saat itu, dia sudah ketinggalan kelas matematika dan pakaiannya basah kuyup. Petugas kebersihan, seorang pria tua bernama Pak Joko, meminjamkan kaos tim sepak bola dan celana training sekolah. Kamu harus melaporkan ini, nasihat pria itu saat Bambang berganti pakaian. Ini bukan pertama kalinya aku melihat hal-hal seperti ini. Itu tidak akan berguna, jawab Bambang, memikirkan apa yang Sinta katakan kepadanya tentang ayah Arya. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Pak Joko menghela napas mengakui kebenaran yang menyedihkan dalam kata-kata itu. Kalau begitu, kamu harus membela diri sendiri, nak. Malam itu Bambang tidak bisa tidur. Kata-kata petugas kebersihan bergema di kepalanya. Kamu harus membela diri sendiri. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia mempertimbangkan dengan serius kemungkinan menggunakan keterampilan jiu-jitsunya di luar tatami. Bukan untuk menyakiti, tetapi untuk membela diri. Untuk mengakhiri situasi ini sekali dan untuk selamanya. Tapi bagaimana? Dia tidak bisa begitu saja menyerang mereka. Itu akan membuatnya menjadi agresor. Dia membutuhkan mereka untuk mengambil langkah pertama di tempat di mana orang lain bisa melihat apa yang terjadi, dan dia perlu mengendalikan diri, hanya menggunakan kekuatan yang diperlukan untuk membela diri, dan tidak lebih. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang diharapkan. Keesokan harinya saat jam makan siang di kantin, Bambang duduk sendirian di sebuah meja ketika Arya dan teman-temannya muncul. Ada sesuatu yang berbeda pada mereka hari ini. Senyum mereka lebih mengancam, mata mereka lebih dingin. Insiden di ruang ganti telah memberi mereka kepercayaan diri. Mereka pikir mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa konsekuensi. Halo tikus kecil, sapa Arya duduk di depannya. Apakah kamu menyukai sauna pribadimu kemarin? Bambang tidak menjawab. Dia terus makan dengan tenang, meskipun di dalam hatinya jantungnya berdebar kencang. Ini saatnya, pikirnya. Jika itu akan terjadi sekarang. Aku sedang berbicara denganmu, desak Arya memukul meja dengan tinjunya. Apakah lidahmu dimakan, kucing? Tolong tinggalkan aku sendiri, kata Bambang, menatap langsung ke matanya. Untuk pertama kalinya, aku hanya ingin makan dengan tenang. Kantin menjadi sunyi. Semua orang mengamati adegan itu, mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan beberapa guru duduk di meja terdekat, memperhatikan, meskipun tidak ada yang tampak bersedia untuk campur tangan. Apakah kalian mendengar itu, teman-teman? Arya menatap teman-temannya dengan senyum mengejek. Tikus kecil ingin kita meninggalkannya sendiri. Apa pendapat kalian? Aku pikir dia membutuhkan pelajaran lain, jawab Roni, membunyikan buku-buku jarinya. Aku setuju, tambah Dika. Dia belum belajar apapun. Apa yang terjadi selanjutnya terjadi begitu cepat, sehingga setelah itu, ketika para saksi menceritakannya, masing-masing memiliki versi yang sedikit berbeda. Arya berdiri dan meraih nampan Bambang, menjatuhkan makanannya ke tanah. Kemudian dengan gerakan cepat, dia mencoba meraih kerah baju Bambang. Saat itulah semuanya berubah. Dalam sekejap, Bambang menghindari cengkeraman itu dengan gerakan yang lancar hampir tidak terlihat. Kemudian, dengan teknik sempurna yang tampaknya menentang gravitasi, dia meraih lengan Arya yang terulur dan menggunakan momentumnya sendiri untuk membuatnya kehilangan keseimbangan.
Sebelum ada yang bisa bereaksi, Arya berada di tanah, dengan lengan tertekuk di belakang punggungnya dan Bambang di atasnya, hanya memberikan tekanan yang diperlukan untuk membuatnya tetap diam tanpa menyakitinya. Keheningan yang menyelimuti. Kantin sangat mutlak. Tidak ada yang bisa mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Tikus kecil, anak baru, dan yang seharusnya lemah, telah menjatuhkan pemalak sekolah dengan kemudahan yang mencengangkan. Roni dan Dika bereaksi terlambat. Mereka mencoba untuk campur tangan, tetapi Bambang, tanpa melepaskan Arya, menatap mereka dengan intensitas sedemikian rupa sehingga keduanya berhenti di tempat. "Aku tidak ingin masalah," kata Bambang dengan suara yang jelas dan tegas. "Aku tidak pernah menginginkannya, tetapi ini berakhir hari ini." Arya mencoba untuk membebaskan diri, tetapi setiap gerakan hanya membuat lengannya berada dalam posisi yang lebih tidak nyaman. Itu tidak menyakitkan. Bambang mengendalikan tekanan dengan sempurna, tetapi itu benar-benar melumpuhkan. "Lepaskan aku, orang gila sialan!" teriak Arya, wajahnya merah karena marah dan malu. "Aku akan melepaskanmu ketika kamu tenang," jawab Bambang dengan ketenangan yang mengejutkan. "Dan ketika kamu berjanji kepadaku bahwa ini berakhir. Tidak ada lagi pelecehan, tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi tikus kecil. Ini sudah berakhir." Akhirnya salah satu guru, Bu Ratna, dari sastra, mendekat. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya. Meskipun itu cukup jelas. "Kesalahpahaman, Bu," jawab Bambang, tanpa melepaskan Arya. Arya tersandung dan aku membantunya berdiri. "Benar, Arya." Mata Arya menyala karena amarah, tetapi dia terjebak, baik secara fisik maupun sosial. Jika dia mengakui bahwa tikus kecil telah menjatuhkannya dan melumpuhkannya tanpa usaha, reputasinya akan hancur. Jika dia mengatakan yang sebenarnya tentang pelecehan itu, dia akan mendapat masalah dengan kepala sekolah. "Iya," gumamnya akhirnya, "kesalahpahaman. Kalau begitu kalian berdua bangun, tolong," perintah Bu Ratna. Meskipun tatapannya menunjukkan bahwa dia mengerti dengan sempurna apa yang sebenarnya terjadi, dan bersihkan kekacauan itu. Bambang melepaskan Arya dan bangkit dengan gerakan yang lancar. Dia mengulurkan tangan untuk membantunya, sebuah gerakan yang tidak luput dari perhatian para penonton. Arya, setelah ragu sejenak, meraihnya dan bangkit, menghindari menatap siapapun di mata. Saat mereka membersihkan makanan yang tumpah, Bambang membungkuk ke arah Arya dan berbisik, "Aku telah berlatih jiu-jitsu sejak usia 6 tahun. Aku juara nasional remaja. Aku bisa saja mematahkan lenganmu, tetapi aku tidak melakukannya karena aku tidak sepertimu. Aku tidak menikmati menyakiti orang lain." Wajah Arya berubah dari merah menjadi putih. Untuk pertama kalinya, dia tampaknya memahami dengan siapa dia telah berurusan. "Ini belum berakhir," gumamnya, tetapi tanpa keyakinan yang biasa. "Ya, sudah berakhir," jawab Bambang. "Kecuali kamu ingin seluruh sekolah tahu bahwa kamu dijatuhkan oleh tikus kecil. Pikirkanlah, berita itu menyebar seperti api. Pada akhir hari, semua orang tahu bahwa Bambang telah menjatuhkan dan melumpuhkan Arya tanpa usaha yang jelas. Versi-versinya bervariasi. Beberapa mengatakan bahwa dia telah menggunakan karate, yang lain bahwa itu adalah kungfu, dan bahkan ada yang memastikan bahwa Bambang sebenarnya adalah agen rahasia yang dikirim untuk menyusup ke sekolah. Tetapi semua orang setuju pada satu hal. Tikus kecil bukan lagi tikus, dia adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dalam beberapa hari berikutnya, perubahannya sangat terasa. Arya dan teman-temannya menghindari Bambang seolah-olah dia memiliki wabah. Siswa-siswa lain yang sebelumnya tidak memperhatikannya, sekarang menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan hormat. Beberapa bahkan berani berbicara dengannya, mengundangnya untuk duduk bersama mereka di kantin atau untuk memasukkannya ke dalam kelompok kerja mereka. Sinta adalah orang pertama yang mendekat setelah kejadian itu. "Itu luar biasa," katanya saat istirahat, duduk di sebelahnya di bangku di halaman. "Di mana kamu belajar melakukan itu?" Bambang, untuk pertama kalinya, berbagi rahasianya. Dia berbicara tentang jiu-jitsu, tentang tahun-tahun pelatihan, tentang kompetisi. Dia menunjukkan beberapa foto di teleponnya. Dia di podium, dengan medali, dengan gi, dan sabuk hitamnya. Sinta mendengarkan dengan terpesona. "Dan mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Kamu bisa saja menyelamatkan dirimu dari berminggu-minggu pelecehan." Bambang merenung sejenak sebelum menjawab. "Aku tidak ingin dikenal karena itu," katanya akhirnya. "Di sekolahku sebelumnya, ketika mereka tahu aku menjadi anak jiu-jitsu, tidak lebih,
dan beberapa bahkan terus-menerus menantangku atau takut padaku tanpa alasan. Aku hanya ingin menjadi Bambang. Sinta mengangguk mengerti. Ya, sekarang kamu adalah anak yang menjatuhkan Arya. Canda Sinta. Aku tidak tahu apakah itu lebih baik. Keduanya tertawa. Memang benar, dia telah mengubah satu label dengan yang lain. Tetapi yang ini setidaknya telah dia pilih sendiri. Perubahan yang sebenarnya, bagaimanapun, datang seminggu kemudian. Bambang berada di perpustakaan, belajar, ketika Arya duduk di depannya. Tidak ada orang lain di sekitar. Kita perlu bicara, katanya dengan suara pelan, tanpa kesombongan yang biasa. Bambang menutup bukunya siap untuk segala kemungkinan. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya. Maaf, kata Arya melihat ke bawah, untuk semuanya. Untuk tikus kecil, karena mendorongmu, karena ruang ganti, untuk semuanya. Bambang mengamatinya dalam diam, mencari tanda-tanda ejekan atau penipuan di wajahnya. Dia tidak menemukan apapun. Mengapa kamu meminta maaf sekarang? Tanyanya akhirnya. Arya menghela napas, karena kamu memberiku pelajaran. Akunya, bukan hanya jiu-jitsu, kamu memberiku pelajaran tentang, aku tidak tahu, tentang harga diri. Kurasa, kamu bisa saja mempermalukanku, memberitahu semua orang apa yang kita lakukan, mematahkan lenganku seperti yang kamu katakan. Tetapi kamu tidak melakukannya. Ada momen hening saat Bambang memproses apa yang baru saja dia dengar. Dan juga, lanjut Arya, masih tanpa menatapnya langsung, ayahku tahu segalanya. Tampaknya seseorang memberitahu dia apa yang kita lakukan. Dia sangat marah. Dia mengatakan bahwa dia akan mengambil mobil yang dia janjikan untuk ulang tahunku jika aku tidak memperbaiki ini. Ah, itu dia, pikir Bambang. Alasan sebenarnya. Seseorang? Tanyanya. Sinta, akui Arya. Ibunya bekerja di bank dengan ayahku. Aku tidak berpikir dia akan berani, tetapi dia melakukannya. Bambang tidak bisa menahan senyum. Sinta, satu-satunya yang telah membela dirinya sejak awal terus melakukannya. Dengar, lanjut Arya, aku tidak berharap kita menjadi teman atau apapun. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal dan itu tidak akan terjadi lagi dengan siapapun. Bambang menatapnya dengan tajam, mengevaluasi ketulusannya. Akhirnya, dia mengangguk dan mengulurkan tangannya. Permintaan maaf diterima, katanya. Tetapi kamu benar, kita tidak akan menjadi teman. Setidaknya tidak untuk saat ini. Arya meraih tangannya dan menjabatnya dengan kuat. Adil, katanya, dan untuk pertama kalinya, dia memberinya senyum yang tidak mengandung ejekan atau kejahatan. Omong-omong, apakah kamu pikir kamu bisa mengajariku beberapa gerakan itu? Itu mengesankan. Bambang tersenyum. Mungkin suatu hari nanti, jawabnya, jika kamu membuktikan bahwa kamu benar-benar telah berubah. Dalam beberapa minggu berikutnya, suasana di SMA Garuda berubah secara signifikan, setidaknya bagi Bambang. Dia tidak lagi tidak terlihat, tetapi dia juga bukan pusat perhatian yang konstan. Orang-orang memperlakukannya dengan hormat, beberapa bahkan dengan kekaguman, tetapi yang paling penting, mereka memperlakukannya sebagai orang yang setara. Dia berteman. Sinta adalah yang pertama, tetapi bukan satu-satunya. Dia bergabung dengan klub catur, dan setelah banyak desakan dari beberapa siswa, dia mulai memberikan kelas dasar bela diri pada hari Jumat sore. Arya dan teman-temannya menjaga jarak, tetapi pelecehan itu berhenti sepenuhnya. Kadang-kadang mereka bahkan bertukar sapaan ramah di lorong-lorong. Mereka bukan teman, tetapi juga bukan musuh. Sederhananya mereka telah belajar untuk saling menghormati. Suatu sore, saat Bambang berlatih beberapa teknik di gimnasium kosong setelah kelas, Pak Joko, petugas kebersihan, mendekat untuk mengamatinya. Aku tahu ada sesuatu yang istimewa tentangmu, kata pria itu dengan senyum bangga. Aku tahu sejak hari pertama. Bambang berhenti dan membalas senyumnya. Terima kasih sudah membantuku hari itu, jawabnya. Kata-katamu memberiku dorongan yang aku butuhkan. Pak Joko melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Aku tidak melakukan apapun. Kamu membuat keputusan yang tepat, membela diri tanpa menjadi pemalak. Itu membutuhkan lebih banyak kekuatan daripada teknik pertempuran apapun. Bambang mengangguk, memahami kebijaksanaan dalam kata-kata itu. Itu mengingatkannya pada guru jiu-jitsunya. Tahukah Anda apa yang paling aneh? Kata Bambang setelah beberapa saat. Selama bertahun-tahun aku berusaha untuk tidak terlihat, untuk tidak diperhatikan. Dan sekarang semua orang mengenalku bahwa mereka tahu siapa aku sebenarnya. Aku merasa lebih bebas dari sebelumnya. Karena kamu tidak lagi bersembunyi, jawab Pak Joko.
kamu tidak lagi takut untuk menjadi dirimu sendiri. Bambang merenungkan kata-kata itu sambil melanjutkan latihannya. Memang benar, selama bertahun-tahun dia telah menyembunyikan bagian mendasar dari dirinya karena takut dilabeli, tidak cocok. Pelecehan Arya, sesakit apapun itu, akhirnya memaksanya untuk menerima siapa dia, untuk menunjukkan kekuatan sejatinya, tidak hanya fisik, tetapi juga mental dan emosional. Pada akhir semester, Bambang menerima kejutan yang tak terduga. Pak Budi, guru yang sama yang telah mengabaikan pelecehan selama berminggu-minggu, memanggilnya ke kantornya. "Aku telah mengamati kamu, Bambang," kata pria itu dengan nada yang mendekati rasa hormat. "Kamu memiliki bakat, tim nasional. Remaja Jiu-Jitsu akan datang ke Jakarta untuk kamp pelatihan musim panas mendatang. Aku telah berbicara dengan pelatih dan dia tertarik padamu. Ini informasinya." Dia menyerahkan brosur dengan rincian kamp. Bambang mengambilnya, terkejut dan berterima kasih. "Terima kasih, Pak," katanya, dengan tulus terharu. "Aku tidak tahu Anda tahu Jiu-Jitsu." Pak Budi tersenyum tipis. "Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui tentangku, nak," jawabnya. "Tetapi yang penting adalah kamu telah menunjukkan sesuatu yang mendasar, bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada mendominasi orang lain, tetapi pada mendominasi dirimu sendiri." Bambang meninggalkan kantor dengan senyum. Ayahnya benar, Jakarta akan menjadi rumah permanen mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak dia bisa mengingat, dia tidak takut untuk menjadi persis siapa dia. Seorang anak laki-laki yang tenang dan rajin belajar yang ketika diperlukan bisa menjadi pejuang yang tak terhentikan. Tidak ada kontradiksi dalam hal itu. Itu hanyalah dua sisi dari